Usaha-usaha mereka itu dari merubah sejarah, bikin makam palsu, itu adalah untuk menguasai masa depan. Kayak kucing, macan itu untuk membuat tanda-tanda itu dengan kencing kan. Ini kekuasaan kita. Jadi bikin artefak dulu dia. Untuk orang mengetahui bahwa ini kekuasaan saya, itu buktinya ada kencing saya di sini. Nah, bikin makam itu begitu juga. Kita ini di Tegal lebih dulu. Buktinya makam-makam keramat semuanya bin Yahya, bin Syihab, bin Segar. Kalau Kiai Subhan itu nggak ada makamnya keramat dia leluhurnya di sini. Agak begitu nanti. Nah sekarang dengan adanya nama kota dijadikan sebagai haul, itu sudah secara ilmu clandestin, itu cara untuk mengakuisisi dan menyihir masyarakat di tempat itu. Habib Banu Haul Tegal, oh berarti ini pemimpinnya orang Tegal itu ulamanya ini. Untung sekarang ini kita udah pada sadar. Jadi mereka, kalau orangnya sadar kan ini Haul Solo, misalnya masih mereka nggak malu kan, masih aja tuh Haul Solo. Tapi masyarakatnya udah sadar. Itu lama-lama juga ditinggalin. Oh sejarahnya di sejarah mereka keramat-keramat atau palsu semua. Hafal hadis sekian juta palsu. Saya berani memasukkan itu Malang katanya hafal hadis sekian juta palsu. Saya teliti sanadnya dari mana hadisnya. Hadis itu yang taju ila sanad. Mak mondoknya di mana nggak ada. Dia ketemu musnidud dunianya sama siapa nggak ada. Malah yang nggak ngaku-ngaku musnid yang udah pernah ketemu musnid. Saya ketemu dengan kiai yang nggak kelihatan kiai, ternyata dia dapat sanad seluruh kitab hadis dari Syekh Yasin Padang. Sementara orang yang tidak pernah ketemu dengan musnidud dunia, baik Al-Ghumari kalau dia agak tua dulu masanya, maupun Syekh Yasin Padang, maupun yang kemarin baru meninggal di Mesir, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Ba'is Al-Fatani baru meninggal, itu musnidud dunia. Yang di Mekah. Nah, dia nggak pernah mondok hadis itu, tapi kemudian disebut Al-Imam Al-Muhaddis. Ini kesenangan mereka itu. Nah, sekarang saya sudah menemukan 12 kitab Balawi yang menulis sejarah Indonesia tentang masuknya Islam di Indonesia. Semuanya keluarga mereka. Kitab-kitabnya nggak beredar di Indonesia, tapi beredar di luar negeri. Jadi orang luar negeri itu mengetahui sejarah masuk Islam Indonesia itu dari Balawi, bahwa yang nyebar itu Balawi. Ya Allah. Jadi benar-benar Wali Songo dan sebelumnya itu akan menghilangkan dari itu peran-peran penyebaran agama Islam di Indonesia. Hebat gitu. Kok saya kadang-kadang nanya ya, kok Allah membiarkan kok Allah membiarkan, bahkan di antara mereka berpuluh-puluh tahun masih kelihatan mulia. Ternyata memang Allah itu sifat Rahman Rahim, kasih sayang, istidrodnya itu kadang lama. Makanya mereka merasa benar. Orang Jawa begini, iya, detik-detik ala kata. Yang disampaikan jenengan banyak yang muafak, termasuk muslim Nahdlatul Ulama. Iya. Tapi yang sekarang kenyataan dengan kami ketemu dengan jenengan, jadi sedikit paham karena saya ini masih di antara dua jalan. Kalau ketemu Kiai Subhan pasti mengatakan saya mau kiping. Biar wajahnya kelihatan ya. Tapi kalau ketemu dengan para habaib, Imadiyah teka. Nah, manjilah benar manjilah kan. Setelah ketemu dengan Pak Kiai Imad, kita melihat yang jam 2 ini sedikit, tapi masya Allah
Ya, cuman yang kami sesalkan, apakah ini tidak akan menjadikan merombak silaturahmi khususnya nanti dengan ngapunten dengan munculnya seperti yang aku bilang, bentuk seperti Kiai Syarif tanpa sepengetahuan jenengan. Nah, itu yang bahasa kasar seperti dobol dan sebagainya kan sama dengan mereka kalau begitu. Nah, ini mungkin ini yang menjadi mohon kepada Pak Kiai biar tidak muncul ribu Syarif lagi. Cukuplah Syarif Tegal saja. Karena itu akan bikin panas daripada Nahdien. Ya, itu udah 2 kali dia salah langkah. Satu di Demak. Berani datang ke PCNU Demak. Mempertanyakan kan, kenapa Banser apa-apa itu tidak boleh datang atau tidak boleh masuk PWI kan? Apa masuknya? Waduh, kata saya, nggak boleh begitu kita kepada Banser, kepada NU. Saya ini Banser nggak lulus, ikut di Klaksat tapi nggak lulus, nggak kuat ya. Oh, pusat buah. Nah, maka ketika Kiai Saripudin itu saya, kenapa ya itu? Ya kita tugasnya adalah kan untuk membela NU. Dia tidak sesuai dengan bahasa. Wah, kata saya kan perspektif itu namanya. Tidak boleh begitu. Kemarin lagi kita langsung bikin klarifikasi kan, bahwa Kiai Saripudin yang dikatakan tentang Islam itu tidak mewakili PWI, karena dia tidak dapat surat mandat dari PWI untuk datang. Memang dia pengurus pusat, bahkan dulu dia pendiri, tapi pendiri pertama udah bubar. Sekarang mah ininya baru, apa namanya, akte notaris baru sekarang, akte notaris baru, karena pendiri pertama itu Tengku Kori, Isale, udah keluar semua. Saripudin bisa. Nah, itu yang mau ditanyakan itu juga. Iya. Kenapa Sangkori begitu, Kiai? Ya nggak tahu juga saya. Lah orang macam-macam itu, tapi kalau saya tebak-tebak ya, saya nggak tahu juga artinya dia. Itu gara-gara tes DNA. Tes DNA-nya melenceng kan dia. Sedangkan kalau saya itu kan setuju tes DNA. Bahwa kalau yang ngaku turunan garis laki kepada Rasulullah harus dia sakti. Dia ngaku turunan Rasulullah kan garis laki, tapi L itu Bangladesh. Oh, Rohingya. Burma. Mungkin gara-gara itu mungkin ya, tapi nggak bisa nebak. Yang jelas kalau saya orang yang pernah ngobrol begini ngopi, nggak mau saya jelekkan, walaupun dia menjelekkan kita. Termasuk Kiai Qurtubi itu yang ngomong Alif Fadal, lo nggak mau saya seperti dia. Kenapa? Pernah ngobrol begini, pernah datang ke rumah saya gitu. Jadi walaupun kita berbeda, tapi kalau kita pernah dulu, mungkin kan ada manfaat yang kita ambil dari dia. Mungkin kopinya, mungkin airnya. Nah, Allah itu paling benci orang yang tidak tahu terima kasih. Orang yang pernah memberi manfaat pada kita, kemudian kita caci maki. Nah itu kalau saya nggak bisa. Karena ya biarin aja orang mau bersikap kepada kita, tergantung daripada cara dia memaknai kehidupan, memaknai pertemanan. Orang dia pernah bareng dengan kita kan, naik mobil, ya tentunya ada aja mungkin dia memberi manfaat pada saya memberi manfaat pada dia. Yang jelas kalau saya tidak mau mengungkit-ungkit dari kebaikan yang pernah saya berikan, nah, walaupun dia ngejelek-jelekin. Itu Kiai Mat kalau ngajak saya paling ngasih katanya bisa buat beli terasi doang katanya. Enggak sih. Ada apa sih manfaatnya? Kalau manfaat saya kurang tahu, masalahnya. Iya. Masalahnya guys. Tidak ada jawab itu. Kongres dulu. Kiai Andik Muhammad ketemu saya. Abdul, saya Gus Solil dengan Kiai Andik. Kiai, semenjak tesis Kiai itu gak ada yang main-main ke rumah saya, Habib Kiai Andik. Tapi untuk ngomong gak berani itu Kiai sepuh itu. Tapi kalau mengenai manfaatnya, maslahatnya itu kayak kata Yai Supani, ya memang
kiai-kiai itu yang paling pertama. Sini masih ada satu kiai itu yang sering didatangin Habib itu yang tidak memberikan pendapat dia. Jadi ada satu Habib di kampung sebelah itu, kalau datang itu dia mampir ke 5 kiai. Biasanya dia minta satu kambing gitu. Nah yang lain udah pada sadar, didatengin saya mau ikut Kiai Mat gitu. Jadi nggak berani minta. Nah masih ada satu namanya Kiai Usman, dia nggak ngomong kalau saya ikut Kiai Mat. Jadi akhirnya biasanya dia satu kambing, karena 5 sekarang dia semua 5. Luas, borong. Jadi temannya datang ke saya, Kiai kasihan itu Kiai Usman. Kenapa? Biasanya cuma satu dimintanya, karena dia nggak terus terang, nggak enak katanya ngomongnya sama orang yang udah kenal kan, nggak enak. Jadi dia nggak ngomong kalau udah nggak percaya. Jadi dia dimintanya sekarang 5. Biasanya cuma satu, karena sekampung itu ada 5 kiai. Tuh kasihan. Ya kenal saya orangnya, yang lapornya kenal, dianya juga kenal. Ya, jadi itu yang dirasakan oleh kiai itu. Sampai ada Kalimantan. Kalau dulu di Kalimantan itu kalau ada Habib udah, kalau nggak ngasih takut walak. Sekarang mah dia nih sekarang walaupun kelihatan masih mungkin orangnya terkenal sekali, sering ceramah. Saya nggak mau sebut namanya karena lingkungannya lingkungan Kibit. Dia pernah ngebel ke saya. Sekarang mah kalau ada Habib kelihatan, udah saya katanya dari belakang aja kabur. Pernah pas dia pulang ke rumah, udah ada di ini, dia ngerangkak katanya supaya nggak kelihatan. Gara-gara nggak enak kalau nggak punya uang atau dia nggak mau ngasih, tapi ketemu, lebih baik nggak ketemu. Kalau kita mana yang udah berani, dia boleh datang, tapi kita ngomong, ente bukan cucu Nabi, gitu aja. Dia nggak bakal berani apa-apa. Mulai waktu kita jangan sama, tapi saya apa kali ini tapi tetap ngasih. Orang berlaku. Jadi senjata mereka, ulama kita dulu Hasim, Mbak Khalil tetap itu nggak mempermasalahkan, mengamalkan Anak datanya gitu Mbak Hasim itu yang Mbak Khalil ini dari manusia katanya memberikan ijazah kepada yang Mbak Khalil tarik dan kemudian untuk saat ini juga yang dipermasalahkan keteroris PBNU ulama saat dia saja sudah tidak mempermasalahkan Pak Alam tetap adalah salah kalau sedemikian. Buktinya saya kan masih di dunia enggak. Iya kan iya. Sebenarnya kalau sekarang lagi sensus, ulama-ulama itu banyakkan mana yang percaya enggak? 90% udah nggak percaya. Yang masih duduk sama Habib jadi Mukibin pun artinya nggak percaya. Cuma ada keterkaitan yang dia nggak bisa ngomong begitu. Kayak Abu Thalib lah, zaman dulu itu. Abu Thalib kepada Nabi gitu. Iya, ini kaitan Rasulullah kan Saya pribadi itu ya tinggalin aja, udah jelas. Kalau dulu ya itu zamannya Mbak Hasim, zaman Mbak Khalil memberikan ijazah Iya. Abdul Halim. Ya, artinya kan ijazah itu bisa dilakukan, bisa tidak. Zamannya itu belum ketahuan orangnya tukang bohong, yang dibaca wiridan yang benar, yang enggak apa-apa waktu itu. Kalau sekarang nanti sanadnya ini kita melayang-layang nggak ada orang. Kenapa sekarang ini kita hebat, bisa mengalahkan Balawi? Udah kalah di Balawi. Karena kita tawasulnya pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Orangnya jelas ada barokahnya pada masanya ngajar ngaji. Mereka pada pakai muqaddam yang nggak ada orangnya. Iya, kita minta bantuan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, langsung Syekh Abdul Qadir siap. Kadang kata dia, pakai muqaddam. Ya dong. Ya salah udah dia.
Nah, orang kita minta Tapi ada kayak Habib, ya ada yang kita.